Ditegur Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian karena belum juga membayar insentif tenaga kesehatan. Wakil Gubernur Lampung minta kepala daerah segera membayar insentif nakes. Pemerintah Provinsi Lampung meminta ke Pemkot Bandar Lampung untuk segera membayarkan honor intensif nakes. Pemkot Bandar Lampung menjelaskan dana insentif nakes masih ada di kas daerah sebesar 11 miliar. Penyaluran insentif diberikan dengan verifikasi data Dinas Kesehatan. Selain Lampung, Pontianak juga ditegur Mendagri karena terlambat bayar insentif tenaga kesehatan. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan selain puskesmas terlambat memberi laporan SPJ, petunjuk teknis Juknis Kementerian Kesehatan tentang pencairan insentif yang berubah juga menjadi alasan lambatnya insentif cair. Pemkot Pontianak menerangkan total insentif nakes sudah dibayar 6 miliar 969 juta rupiah dan total dana yang dianggarkan 13 miliar rupiah lebih. Adanya perubahan-perubahan juknis dari Kementerian Kesehatan yang berubah-ubah, ya, sehingga kita harus menggunakan juknis yang disarankan. Karena nanti kalau kita bayar terburu-buru terus diperiksa BPK ada temuan, itu masalahnya. Nah sekarang sudah selesai 50%. Sebelumnya, Mendagri menandatangani surat teguran kepada 10 bupati dan wali kota yang belum membayarkan insentif kepada tenaga kesehatan di daerahnya. Mulai dari wali kota Padang, Sumatera Barat sampai Bupati Pasar, Kalimantan Timur. Mendagri meminta para kepala daerah tersebut untuk segera membayarkan insentif nakes. Ini bukan kali pertama Mendagri memberi teguran keras kepada kepala daerah. Apa konsekuensinya teguran kedua ini jika kepala daerah tidak juga cairkan insentif para nakes? Kita berdialog malam ini dengan staf khusus Mendagri bidang politik dan media, Castorius Sinaga. Selamat malam Pak Castorius. Selamat malam Lona. Iya Pak, ini ada kembali ditegur ya untuk kepala daerah ada 10. Nah sejauh ini bagaimana respon mereka? Sejauh ini respon mereka positif. Teguran pertama itu sebenarnya untuk gubernur, yaitu 19 gubernur dari 34 provinsi ya. Dan lalu besoknya banyak gubernur langsung mencairkan seperti Bali, Sumsel, dan Sumatera Selatan. Artinya efektif teguran tersebut. Nah, kita disentil dulu baru kerja gitu maksudnya? Ya, kita paham mungkin di daerah itu birokrasinya, ya kan cukup panjang, gubernurnya juga cukup sibuk, tidak memonitor, maka kita ingatkan karena kita di Kemendagri itu mempunyai sistem real time tentang penggunaan anggaran, pendapatan, dan lalu juga realisasi belanja daerah, termasuk realisasi di dalam pembayaran insentif nakes ini. Kita bisa lihat setiap hari. Nah, oleh karenanya 10 kabupaten dan kota ini, 5 kota, 5 kabupaten ini sebenarnya kalau kita jujur ya kan bukan hanya 10, dari total seluruh Indonesia 482 daerah yang sudah menganggarkan, uangnya sudah ada. Ya. Masih terdapat 116 daerah belum membayarkan. Nah 10 ini sebenarnya puncak gunung esnya. Kenapa kita melihat ke sana? Karena memang di 10 kabupaten kota ini adalah level 4, zona merah. Maka bila tidak segera ya dibayarkan ke nakesnya, insentifnya, maka ini kita khawatir nakes akan demoralisasi dan akan banyak keluhan. Oleh karenanya sebenarnya surat teguran ini maknanya adalah membantu para kepala daerah agar memperhatikan di dalam penanganan COVID ini pentingnya ya seluruh sistem ini berjalan, termasuk di dalamnya adalah insentif nakes. Karena apa? 10 kabupaten kota ini sudah menganggarkan semuanya ya. Tapi belum bayar. Nah, alasannya ada berbagai hal lah yang kita juga pusat membantu ya, memfasilitasi untuk mempermudah proses itu. Oke, Pak, tadi Anda mengatakan bahwa respon mereka positif. Respon yang positif yang seperti apa? Komitmen mereka untuk bayar insentif nakes tersebut, apakah punya target kapan mungkin dilunasin? Ya, pertama adalah sebenarnya positifnya adalah kita menjadi terbuka ruang komunikasi dan kepala daerah juga menyadari regulasi-regulasi yang mempermudah yang datang dari pusat. Contohnya, ya banyak daerah mengatakan, oh mereka masih menunggu tim verifikasi yang dibentuk oleh pusat ya pelayanan kesehatan, entah itu namanya rumah sakit, puskesmas, pimpinannya belum mengeluarkan SK atau Dinkes belum ini, birokrasi lah. Tetapi kita katakan, Pak, ya kita katakan tanggal 27 Juli sudah ada surat keputusan bersama, surat edaran
dua menteri antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan yang membantu daerah untuk mempermudah birokratisasi ini. Contohnya, bahwa untuk membayarkan di bulan Agustus atau bulan-bulan berikutnya cukup nakes mengisi yang disebut dengan surat tugas, pelaksanaan tugas, pertanggungjawaban mutlak, dan 3 hal ini. Kalau ada tim verifikasi dokumennya belum lengkap, bisa diusulkan bulan depan agar pembayaran ini tidak terlambat. Ini sudah mempermudah. Sebenarnya secara formal di aturan resmi kita memberikan tenggang waktu hanya 6 hari untuk mulai daripada pengusulan pembayaran itu lewat namanya aplikasi insentif nakes, ya, upload lalu 2 hari verifikasi, 1 hari dibayarkan, hanya 1 minggu, ya, atau 5 hari kerja sebenarnya bagi nakes untuk bisa mendapat bayarannya. Itu sudah sebenarnya aturan normatifnya, tetapi di lapangan seperti yang surat ini harus dikeluarkan. Jangankan bulan Juli, bulan Januari saja belum dibayarkan, begitulah kira-kira. Maka oleh karenanya sebagai koordinator pembina dan pengawas pemerintahan daerah, kita mengingatkan, ini loh regulasinya, ini loh syarat-syaratnya. Mungkin Bupati belum membaca itu, tapi ya kita ingatkan. Dan otomatis dalam hal ini 10 daerah itu, zona merah itu, kita harapkan garda terdepan, yaitu para nakes ini semangat bekerja dan juga merasa yakin bahwa mereka diperhatikan. Oke, Pak, tadi Anda mengatakan soal birokrasi. Kalau kita lihat ini pembelaannya beraneka ragam ya. Kalau tadi ada yang bilang bahwa soal petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan yang berubah-ubah, ada juga yang bilang bahwa harus verifikasi data dari Dinas Kesehatan, atau mungkin ada alasan lain lagi yang sudah dilaporkan ke Kemendagri, lalu kemudian bagaimana nanti solusinya? Karena tadi Anda menyebutkan yang Januari aja belum dibayarkan. Ya, terima kasih Lona. Ya mungkin nanti Bupati Wali Kota Pontianak bisa tanya langsung ke kita. Tetapi pada prinsipnya begini, bahwa baiknya dilihat regulasi yang sudah jelas sekali keluar tanggal 27 Juli ya. Kalau mungkin Bapak Wali Kota itu melihat petunjuk teknisnya berubah-ubah itu mungkin tahun lalu ya. Ya, saya nggak tahu pasti. Nah, oleh karenanya regulasi terakhir ini sangat jelas sekali surat edaran bersama 2 menteri loh. Menteri Dalam Negeri selaku koordinator pembina dari Pemda, sektoralnya adalah Menkes. Dan sangat jelas di situ berapa besar bayarannya, siapa saja yang bisa dibayarkan, prosedurnya, jumlah hari, dan bagaimana bila terjadi katakanlah kekurangan dana di APBD. Bapak Mendagri mengatakan bisa dengan perubahan APBD geser lewat perkada. Perkada ini pun adalah keputusan daripada kepala daerah tersebut. Hanya kepala daerah perlu menginformasikan ke kepala DPRD. Tidak perlu bersidang lewat DPRD. Maka oleh karenanya sebenarnya menurut kita ya, ini mungkin proses di mana memang COVID ini sangat begitu banyak tantangannya, maka satu subsistem di dalam Innakes ini harus kita perhatikan agar seluruh. Berarti perbaikan sistem dari akar yang harus diperbaiki apa Pak? Karena kan kita sudah melewati pandemi cukup lama, 1,5 tahun lebih. Persoalannya nakes insentif dari kemarin udah teriak-teriak dan sampai sekarang masih jadi masalah. Justru itu, kebijakan kita selalu adjustment, selalu menyesuaikan. Maka ada alasan-alasan kita serap. Karena kita monitor seluruh data daily lewat sistem informasi pemerintahan daerah, itu tinggal klik. 1 sen pun dikeluarkan di mana di seluruh Indonesia itu kita bisa monitor, dan lalu kemana, dan lalu oleh karenanya Bapak Mendagri sudah mengatakan bahwa monitor setiap minggu ya belanja daerah agar memang bisa tujuannya seperti arahan Bapak Presiden penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi itu bisa tercapai. Artinya saya juga menyarankan kepada Bapak Bupati, Wali Kota atau di daerah, bila ada kesulitan, pertanyaan silakan. Ini kita mempunyai banyak sekali aplikasi atau tinggal telepon. Nah, kuncinya adalah 2 hal. Apa yang menjadi tersirat di dalam surat Bapak Mendagri itu. Pertama adalah Bapak Mendagri ingin menekankan bahwa penanganan COVID ini ibarat orkestra. Semua komponen-komponen kekuatan masyarakat, kepolisian, TNI, tenaga kesehatan harus bekerja. Dan memeriksa komponen ini harus dari segi-segi yang detail, yaitu nakes. Baik, tapi gini. Yang kedua adalah, ya kita mau mengubah budaya birokrasi. Kalau bisa dipercepat, kenapa
istilahnya itu diperlambat, begitulah kira-kira. Ya, kita menunggu itu sih yang namanya merubah budaya birokrasi yang tadi disebutkan justru memperlambat sistemnya. Benar. Nah, tapi gini Pak, konsekuensinya apa kalau para kepala daerah tidak juga segera merealisasikan pemberian insentif nakes? Kita akan bertindak secara normatif saja, tapi kita akan lihat dulu Normatif? kasusnya seperti apa, mengapa terjadi demikian. Normatif maksudnya gimana Pak? Ada undang-undangnya, ya, ada undang-undangnya. Undang-undangnya itu menyebutkan bahwa ya sesuai dengan jabatan mereka ya, seperti Undang-Undang 23 tahun 2014 itu, Bapak Menteri itu mempunyai kewenangan yang cukup besar terhadap penilaian kinerja para bupati dan gubernur. Oke. Sejauh ini kita harapkan jangan kita bawa ke ranah itu, karena apa? Kita tahu bahwasanya sebagai pembina, ya ibaratnya ayah dan anak lah, bapak dan anak, itu kita harus mendorong, persuasi, mengingatkan, bila ada kesulitan pasti kita bantu. Dan semua regulasi, uang sudah ada, nakesnya sudah nunggu-nunggu, dan lalu COVID-nya kan kita harus benar-benar tahan. Itu sebenarnya message ataupun filosofis daripada surat teguran itu. Baik, kita tunggu nanti bagaimana realisasinya karena mengingat ini sudah 2 kali teguran, jangan nanti ada teguran ketiga lagi gitu ya Pak. Terima kasih telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam, sehat-sehat selalu.